Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Hari ini kembali kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Perjanjian Baru. Titus pasal 2 ayat 7 hingga yang ke-8 dan ayat yang ke-11 hingga yang ke-15. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Izinkanlah kami Tuhan untuk mengawali hari ini dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu berkuasa atas kami, sehingga kami mengerti dan melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, kita tentunya merasa tidak nyaman, kesal, jengkel, bahkan marah bila kebenaran yang kita sampaikan dan juga yang kita imani diragukan, disangsikan, dihina, direndahkan, ataupun dihakimi oleh orang lain. Berbagai argumen biasanya akan dikemukakan sebagai upaya untuk membela diri. Namun berargumen saja nyatanya tidaklah cukup, sebab tidak jarang argumen yang dilontarkan justru menjadi bumerang, di mana ia akan dipersoalkan kembali, sehingga masalah yang tadinya terbilang kecil dapat berubah menjadi besar dan bahkan jadi berkepanjangan. Lalu pertanyaannya, apa yang bisa kita lakukan ketika berhadapan dengan pihak lain yang merasa diri mereka selalu benar dan kadang berlagak sok tahu? Untuk menjawab pertanyaan ini, saya mengajak kita memperhatikan pernyataan Paulus kepada Titus seperti yang terdapat dalam ayat 7 hingga 8 dari nas kita. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu, karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Saudaraku, dari pernyataannya, Paulus hendak menegaskan bahwa kebenaran sejatinya tidaklah cukup hanya disampaikan dengan perkataan saja, tapi ia akan menjadi satu paket lengkap bila disertai dengan perbuatan nyata. Sebab dengan perbuatan nyatalah kebenaran itu akan sulit untuk dibantahkan. Karena itu Paulus mengatakan kepada Titus agar ia terus memantapkan dirinya dalam perbuatan baik dan bahkan menjadikan dirinya sebagai teladan dalam berbuat baik. Saudara-saudaraku, dengan mendengarkan apa yang disampaikan Paulus melalui firman ini, kita tentunya juga bisa belajar bahwa ketika kita diperhadapkan pada kesangsian, keraguan, hinaan, atau apapun juga dari pihak lain atas kebenaran yang kita sampaikan dan yang kita imani, maka ketahuilah bahwa yang pertama, berargumen saja tidak cukup. Karena sebenar apapun argumen kita, kalau orang sudah tidak senang, kalau orang tidak suka, mereka juga tidak akan pernah mau dengar. Yang ada, argumen justru akan dipakai untuk menyerang kita kembali, sehingga kita nantinya terjebak dalam satu perdebatan yang tidak pernah berkesudahan. Kemudian yang kedua, penting bagi kita untuk menjadikan perbuatan kita sebagai sebuah kesaksian yang hidup, di mana kebenaran itu bisa lebih nyata, bisa lebih nampak, dan bahkan bisa dirasakan. Karena itu saudara-saudaraku, perkayalah diri kita dalam perbuatan yang baik dan benar. Namun jangan pernah kita menjadikan perbuatan baik itu hanya sebagai pencitraan diri semata, melainkan jadikanlah perbuatan-perbuatan kita sebagai sebuah teladan, sebuah kesaksian bagi semua orang. Saudara, kita juga harus mengingat bahwa perbuatan yang kita lakukan bukan hanya mencerminkan tentang siapa diri kita, tapi juga mencerminkan dari apa yang kita percayai dan apa yang kita imani. Oleh sebab itu, mari kita bergiat dalam melakukan perbuatan-perbuatan yang benar, kurangi argumen-argumen yang tidak perlu,
dan nyatakanlah kepada semua orang bahwa kebenaran yang ada di dalam diri kita sesungguhnya merupakan cerminan dari ajaran benar yang kita dapatkan di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai kita, Ia sendiri menolong dan memampukan kita. Amin.